Yang Kristen angkat tangan, Bapak Ibu. Yang Kristen. Saya kepengen tahu. Yang Kristen. Oke, Pak Siwo dari Kristen atau Katolik? Saya dari Kristen. Dari Kristen. Nggih. Masuk Islam tahun berapa? Dapat duit 2 miliar kembali ke Kristen, mau? Tidak mau. 5 miliar? Tidak mau. 10 miliar? Masa kita tinggalkan hati saya cuma dibeli sama duit. Oh, Masya Allah. Salaman dulu. 10 M hangus ya? Istrinya mana istrinya? Istri saya sakit. Sakit apa? Ustaz. Istri sakit batu empedu. Dua itu maksudnya bekecot 02. Bekecot. Ya salah. Lo itu tahu togel dari mana? Dulu, tapi kalau sekarang sudah enggak. Mulai saya berhenti enggak nogel itu orang tua saya meninggal tahun 2014. Terus saya mendengarkan firman Allah, apa yang masuk ke dalam mulut itu enggak najis, enggak haram. Tapi yang keluar dari mulut itu haram, termasuk mencaci maki sesama manusia. Gitu, saya dengarkan itu, Pak. Gerakan kurban tidak biasa untuk mu'alaf di pedalaman. Mu'alaf Center Nasional Hagia Sophia Indonesia membuka peluang ladang amal berkurban dengan seluas-luasnya untuk sasaran mu'alaf miskin di pedalaman. Ada 3 nilai lebih yang akan Bapak Ibu dapatkan. 1. Kurban Anda tepat sasaran kepada yang benar-benar membutuhkan. 2. Mu'alaf di pedalaman sangat-sangat senang karena mereka jarang makan daging. Lebih seringnya makan umbi-umbian. Bahkan mereka sering makan ulat sagu. Jangankan daging, beras saja mereka tidak mampu untuk beli. 3. Nama Anda akan kami cantumkan di dalam laporan video pelaksanaan kurban. Adapun sasaran, wilayah yang akan menjadi tempat untuk pelaksanaan berkurban adalah Mu'alaf Pedalaman Simoy Laklak, Mu'alaf Bolang Mengondo, Mu'alaf Pedalaman Uwe Malingku, wilayah garis pemurtadan Malang Selatan, dan lain-lain dengan ketentuan sebagai berikut. Alhamdulillah, berdialog dengan 300 masyarakat Kristen dan Islam di desa mayoritas Kristen di ujung Malang Selatan bernama Desa Sitiarjo. Setelah bertubi-tubi saudara-saudara kita dari Kristen bersyahadat di sana, Masya Allah, ramai masyarakat terhibur dan senang. Semoga menebar manfaat bagi sesama. Semoga Allah membuka pintu-pintu hidayah. Best regards, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, atas puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berjumpa lagi Bapak Ibu semuanya tiap tahun ya. Kalau bisa keinginannya berapa tahun? 1 tahun berapa kali? 2 kali, 3 kali? Mudah-mudahan bisa 5 kali Bapak Ibu. Amin. 1 tahun kita bertemu 5 kali, enak. Baik Bapak Ibu hadirin, yang Kristen angkat tangan Bapak Ibu. Yang Kristen. Saya kepengen tahu. Yang Kristen. Angkat tangan semuanya. Yang di sana juga ada ya. Alhamdulillah sampai sana juga. Baik, hadirin, yang saudara kami Kristen, angkat tangan. Alhamdulillah banyak ya. Kita berjumpa di tanah yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Tanah yang damai di sini, rukun, adem, ayam, tentrem, ajek, dan seterusnya. Saya kesini bawa hadiah untuk hiburan ini. Kalau nanti setelah acara ini selesai, kita akan ada bingkisan persaudaraan ya, bingkisan persaudaraan. Tolong jangan dilihat nilainya, tapi dilihat persaudaraannya. Hadirin semuanya, yang punya tangan diangkat tangan ya.
Sekarang tangan dua diangkat begini, digosok-gosokkan begini, digosok-gosokkan. Sebentar, nanti daripada jam tangan saya merotol. Ya, saya lepas. Digosok-gosok begini, digosok sampai keluar percikan apinya. Nah, digosok, ditepukkan. Ya, gosokkan lagi. Dengan seperti ini Anda akan terhindar dari penyakit jantung koroner. Amin. Penyakit hutang. Amin. Ya, liver, judol, pinjol, mekar. Ya, tepukkan begini. Ditempel di pipi. Sehat Bapak Ibu. Ya, inilah yang disebut sebagai terhindar dari penyakit mekar. Ya. Pinjaman mekar ya. Baik, digosokkan lagi Bapak Ibu, digosokkan lagi. Gosokkan lagi. Oke, sampai keluar percikan apinya, cepat. Oke. Baik, sekarang ditempel di dahi. Dahi Bapak Ibu. Dahi. Saya bilang ditempel di dahi. Ini namanya dagu. Kalau ini dahi ya. Ini dahi Bapak Ibu. Ini dahi. Kalau ini dagu. Baik. Berarti kurang fokus karena terlalu puasa. Bapak Ibu, hadirin semuanya. Baik, yang ketika saya bilang kata merah, tepuk tangannya satu kali. Merah. 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 Ketika saya bilang kata kuning, tepuk tangannya 2 kali. Kuning. 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 Ketika saya bilang kata hijau, tepuk tangannya 3 kali. Hijau. 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 Baik, siap ya. Kita tes drive. Ya. Merah. Merah. Kuning. Kuning. Hijau. Merah. Lepas ya. Baik, Bapak Ibu, lagi. Merah. 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 Hijau. Hijau. Kuning. Merah. Ketika saya bilang kata kuning, nggak usah tepuk tangan. Merah. Merah. Baik. Yang bisa menjawab tantangan saya akan dapat hadiah. Hadiahnya spesial, Bapak Ibu. Pertanyaannya adalah, ini kan kita ada di bulan puasa Ramadan, sehingga setan-setan itu katanya dibelenggu. Baik hadirin semuanya, pertanyaannya adalah, saya ajukan pertanyaan, yang bisa angkat tangan dan maju sesegera mungkin akan mendapatkan hadiah. Pertanyaannya adalah, amalan apa, kegiatan apa yang tidak disukai oleh Allah dan tidak disukai oleh setan? Angkat tangan, maju ke depan. Oh, Ibu maju. Ibu maju. Agak keras Bu, Ibu namanya siapa? Juwarti. Ibu Juwarti. Amalan apa yang tidak disukai oleh Tuhan dan tidak disukai oleh setan? Orang pembohong. Orang pembohong. Masih disukai setan itu Bu. Yang tidak disukai setan, orang yang berbakti sama Allah. Orang yang berbakti sama Allah. Tidak, itu disukai Allah itu. Berarti amalan apa yang tidak disukai oleh Tuhan dan tidak disukai oleh setan? Masih salah Ibu. Nggak apa-apa nggih? Terima kasih banyak atas keberaniannya Bu Juwarti. Tepuk tangan. Yang bisa angkat tangan. Yang bisa angkat tangan. Oh ya. Nggak apa-apa. Jangan derdek. Iya. Ya, nggak apa-apa Pak. Iya. Pak siapa namanya? Pak Pramuji. Apa jawabannya Pak? Membunuh anak setan. Membunuh anak setan. Membunuh anak setan katanya. Iya. Betul apa salah? Dapat hadiah. Siapa namanya Pak? Pak Pramuji. Profesinya apa? Kalau sore guru ngaji. Kalau sore guru ngaji. Ya. Kalau Terus? siang ya
Boro. Kalau siang? Boro. Nggih. Masya Allah. Ya, tepuk tangan buat Pak Pramuji. Nggih. Pak Pramuji dapat hadiah Pak Pramuji. Hadiahnya bisa pilih. Bisa pilih. Ini parfum Ayah Sofia. Ada Kapadokia warna merah. Ada Alexandria warna biru. Ada ini Konstantinopel warna hitam. Bapak pilih yang mana? Yang mana? Yang hitam. Tepuk tangan. Bapak pilih Konstantinopel. Terima kasih banyak. Terima kasih. Ya. Amin, amin, amin. Baik, matur nuwun, Pak Pramuji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hadirin semuanya. Alhamdulillah, kita saat ini berada di zona ketika saat ini sedang ramai diskusi lintas agama, diskusi antar agama. Dan ini sebenarnya ada di perspektif yang berbeda, begitu. Sekarang lagi rame di Medan, kalau nggak salah. Itu kasus soal babi, Bapak Ibu. Jadi larangan makan babi dan seterusnya di sana itu. Larangan peredaran babi dan seterusnya. Di sana lagi rame, ada demonstrasi dan lain sebagainya. Nah, kita bukan orang Medan soalnya. Nah, kita orang Sitiarjo. Sekarang kita bahas persoalan babi ini. Begini Bapak Ibu, yang suka makan babi, angkat tangan. Saya mau yang berani. Dulu, Pak. Dulu. Bapak Muslim. Mualaf. Saya maju ke depan. Bapak namanya siapa? Kula Cipto Adi, tapi panggilan kula niki Pak Siwo. Pak Siwo. Nggih. Panggilannya Pak Siwo. Oke, Pak Siwo. Pak Siwo dari Kristen atau Katolik? Saya dari Kristen. Dari Kristen. Nggih. Masuk Islam tahun berapa? Sekitar 7 tahunan. Sekitar 7 tahunan. Nggih. Asli Sitiarjo atau Sidoarjo? Asli Sitiarjo. Asli Sitiarjo, tepuk tangan. Bapak Ibu. Pak Siwo ini. Pak Siwo ini kenapa mualaf dulu? Saya tanya sekarang. Dulu ketika itu kita hanya sebatas perkawinan. Oh, perkawinan. Hanya sebatas perkawinan. Yang perempuan Muslim? Muslim. Oh, Muslimah. Terus Ketika Bapak? itu kita dikaruniai anak. Terus kita oh, hati sebelumnya Bapak itu nikah secara Kristen, gereja? bukan secara Islam. Terus Tapi hati kita belum siap. Tapi ketika kita dikaruniai anak, terus baru kita tergugah hati saya dan kita mulai beribadah ke Muslim. Tapi insya Allah saya sekarang tidak akan kita ubah hati saya. nggak mau kembali ke Kristen? Tidak, Dapat duit 2 miliar kembali ke Kristen, mau? tidak mau. 5 miliar? Tidak mau. 10 miliar? Oke, Tidak mau. tidak mau. 10 M. Kami sebagai tokoh Gunung Tumo, Bapak, Iya. untuk saudara-saudara kami yang di Gunung Tumo, kami juga didukung saudara-saudara kami. Masa kita tinggalkan hati saya cuma dibeli sama duit? Oh, Masya Allah. Salaman dulu. 10 M hangus ya? Ketawa dia. Oke, siap. 10 M hangus di depan Bapak Ibu semuanya. Hangus, Bang. Hangus. Nggak apa-apa ya? Siap. Oke. Kenapa nggak ngajak istri ke gereja saja? Tidak. Loh, Bapak kan laki-laki, Iya. Kristen. Karena saya panutan keluarga. Loh, enggak. Maksudnya Bapak kan menikah Iya. sama istri kan perempuan. Iya. Bapak laki-laki. Iya. Harusnya Bapak ini ngajak istrinya. Justru istri saya itu yang mengajak saya melewati sholat-sholat. Di waktu itu istri saya memang khusyuk, Pak. Ngajarin. Bukan ngajarin, saya akhirnya tergugah. Oh. Tergugahnya kenapa?
Ya saya kadang gini, kapan ya aku bisa sholat gitu. Hati saya mengatakan seperti itu. Masya Allah. Sekarang sudah bisa ngimami sholat? Belum. Oh, belum. Belum. Kita Ngimami masih istri? Ngimami istri? bisa. Oh, kalau ngimami istri bisa. Tepuk tangan Bapak Ibu. Tidak sembarang loh. Tidak sembarang orang mu'alaf pun bisa ngimami istri. Karena betul-betul kalau apalagi sama istrinya pendikte salah gitu kan. Nah, gimana kalau didikte salah gitu? Al-Fatihahnya salah. Coba Al-Fatihah tes, Pak. Al-Fatihah. Setuju tidak beliau baca Al-Fatihah? Coba baca Al-Fatihah, Pak. Al-Fatihah. Kalau enggak mau, kalau enggak mau gini aja wis. Al-Baqarah. Ya, ya. Al-Fatihah enggak apa-apa. Iya. Iya. Coba, sampai mau nangis beliau ini. Ya Allah. Ya. Pak Siwo, kepada Pak Siwo dipersilakan. Al-Fatihah Pak Siwo. Mau nggak Pak Siwo? Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ya butuh ya kanasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tepuk tangan Bapak Ibu. Masya Allah. Istrinya mana istrinya? Istri saya sakit, Sakit apa? Ustaz. Istri sakit batu empedu. Kita barusan pulang dari rumah sakit 1 bulan. Allah. Sudah lama sakit batu bedu. Barusan 1 bulan ini kita di rumah sakit. Ada 1 minggu kita pulang dari rumah sakit. Pak Siwo ini dulu masuk Islam dari dimarahi sama keluarga. Kalau masalah kita keluarga itu bagi kami tidak penting. Yang penting kita masalah hati kita. Dimarah-marahi pasti. Tidak pernah. Keluarga saya nggak pernah memarahi. Masya Allah, tepuk tangan Bapak Ibu. Baik, Alhamdulillah. Bapak silakan pilih. Yang biru Alexandria atau yang merah Kapadokia. Silakan Pak Siwo. Yang mana? Yang mana? Niki. Oh, yang biru. Siapa yang mengaruhi tadi? Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Alhamdulillah, Ya. Ustaz. Selamat, terima kasih banyak atas keberanian Pak Siwo. Katanya dulu suka makan babi. Babi kecap, babi apa? Tapi goreng. Kering itu loh Ustaz, di Oh, dendeng ragi. crispy. Ya, kalau basah kita nggak mau. Apa? Kalau di apa itu dimasak jangan atau apa itu. Iya, apa itu? Kita nggak mau. Nggak mau? Kalau di dendeng ragi dikasih kelapa itu baru mau. Oh, kalau yang pakai kelapa itu mau? Nggak mau. Nggak mau? Nggak mau. Oh, itu namanya kalau nggak salah apa namanya itu? Yang kelapa itu? Oh, ya itu yang kasih kelapa kering itu loh. Oh, serundeng. Serundeng. Serundeng Iya. babi. Iya. Itu suka dulu? Suka itu. Sampai sekarang suka? Enggak. Kangen nggak? Ya kalau sih kita tuntut masalah keagamaan kita lah. Iya, tapi kangen. Makan babi kangen? Enggak. Oh, enggak? Oh, Masya Allah. Pak Siwo sudah muslim, ke depan makan babi kecap atau tidak? Kita sekarang sudah muslim Ustaz, jadi kita nggak akan makan babi. Bukan kita fanatik sama enggak. Kita memang menurut agama kami kita dianjurkan tidak akan makan babi. Oke, tepuk tangan buat Pak Siwo. Baik, Oke. Alhamdulillah. Matur nuwun Pak Siwo. Hadirin semuanya, begini, yang Islam Bapak Ibu tidak boleh mencela yang Kristen. Yang Kristen tidak boleh mencela yang Muslim. Saling menghormati. Misal, yang Islam, weh suka makan babi kecap ya, weh dasar pemakan babi kecap. Nggak boleh. Nggak boleh. Atau yang Kristen, tahu nggak?
makanan babi itu adalah makanan paling enak sedunia gitu. Anda nggak lengkap kalau nggak makan babi. Itu nggak boleh. Jadi saling menghormati karena perspektif masing-masing. Tetapi begini Bapak Ibu, saya ingin mensosialisasikan hari ini karena apa? Kami Muslim supaya tidak terjadi namanya miskomunikasi. Miskomunikasi apa itu? Antara Muslim dan Kristen, bahwa banyak hal yang masih belum diketahui oleh saudara kita Kristen. Tentang apa? Tidak boleh mencampur. Nah, ini persoalan. Tidak boleh mencampur antara babi dan ayam. Contoh begini. Taunya kan babi haram, tapi korupsi halal. Ah, itu tidak boleh. Di Jakarta itu babi haram, takutnya sama babi minta ampun, tapi korupsi halal. Nah, begini Bapak Ibu, saya pernah ke Jakarta. Di Jakarta itu kan saya lapar sama kawan-kawan, para ustadz ya. Di antaranya waktu itu ada kawan saya Profesor Doktor, siapa namanya? Saya lupa kawan saya. Kawan saya ini lapar sama saya nyari rumah makan. Terus kemudian, kalau nyari rumah makan yang paling enak, kira-kira nyari yang paling apa? Kira-kira. Kalau kita nggak tahu apa-apa, nyari rumah makan. Nyari rumah makan, Bu Mindres, maju ke depan Bu Mindres. Bu Mindres. Kesini Bu Mindres. Iya. Kesini Bu Mindres. Saya kasih contoh ini. Bu Mindres boleh dipakai. Ini. Ya apa lagi, Mas? Nggak apa-apa. Dipakai begini. Pasang. Oh. Aku raiso. TikToknya sudah datang belum? Mas Arif? Sudah ada perjalanan tadi ya? Ya. Baik. Bu Mindres minta tolong. Bu Mindres suka masak babi? Ya. Yang keras dong. Iya dong. Suka masak babi. Kalau babi diolah dengan cara apa? Diusik. Diusik. Ya. Di dendeng ragi sama dikecapi. Sama Sama rawon. Sama rawon? Iya. Rawon babi? Iya. Oh. Sama Tapi usik. Usik juga babi. paling enak yang mana? Saya kok senang kulit. Kulitnya? Ya. Kenapa? Kenyil-kenyil. Yang warnanya merah itu toh? Ya, putih-putih sama kuning-kuning gitu. Kalau daging kan agak merah-merah gitu. Oh, ya. Soalnya kenyal-kenyal. Ya, Bukan yang kriuk-kriuk itu toh? bukan. Ya, terus Bu Mindres ini apa namanya? Suka bagi-bagi babi ke kawan-kawan muslim? Enggak pernah. Nggak pernah? Enggak. Tepuk tangan buat Bu Mindres. Barangkali WA ke teman-teman tetangga. Yuk, WA aja nggak bisa kok. ndak ngabari ke tetangga-tetangga yang muslim. Nggak. Yuk, iki wis mari yuk, masakanku babi. Nggak Rawon pernah. enak. Nggak pernah. Oh, berarti Bu Mindres ini Kristen yang baik. Tepuk tangan. Ya. Soalnya saya itu ke rumah makan, kalau nyari rumah makan biasanya paling enak, biasanya cari yang paling rame kan? Iya. Nah, akhirnya saya kelihatan, oh ini kok rame nih makanan, rumah makan ini. Masuklah saya ke rumah makan itu di Jakarta. Akhirnya ujung-ujungnya ternyata begitu saya masuk ke dalam, menunya itu ada tulisan B2 begini. B2 itu apa? Bu Mindres? Babi. Babi. Ketot. Apa? B2 itu ketot. B2, Bukan, Bu. B2, Bu. B2 itu 7. B2 itu 7, togel itu Bu. Nah, kan togel itu, Bu. Yang dimaksud B2 itu babi gitu loh, Bu. Masuk ke sini. Masuk ke sini, ke arena sini, Bu. Ibu namanya siapa? Bu Pintaningsih. Bu siapa? Bu Pintaningsih. Bu Pintaningsih. Dari Kristen atau Islam? Nasrani. Nasrani. Gerejanya apa? GSJA. Oh, GSJA. Tepuk tangan, Bapak Ibu. Di sini paling besar GSJA atau GKJW? GKJW. GKJW, itu Iya. Allah berarti. Enggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kan yang penting Allah.
Oh, yang penting Allah katanya. Tepuk tangan buat Bu Pintaningsih. Bu Pintaningsih. Nggih. Bu Pintaningsih, B2 itu apa? Kalau saya B2 itu ya bekecot. Kok bisa B2 bekecot dari mana loh? Gitu. Saya soalnya pernah makan bekecot. Salah. Itu 02, Bu. Iya. Ada yang Iya. komentar loh. Itu Iya. 02. Lagi bekecot kan B juga. Salah, Pak. B juga. Baru plong saya, baru plong saya. Salah. Bekecot itu B juga katanya. B2 itu maksudnya 02 bekecot itu 02. bekecot. Ya salah. Loh, Ibu tahu togel dari mana? Dulu, tapi kalau sekarang sudah enggak. Mulai saya berhenti enggak nogel itu orang tua saya meninggal tahun 2014. Itu saya berhenti nogel. Oh, berarti Ibu rajin nogel. Iya, dulu saya nggak mau kerja yang sulit-sulit, yang kasar-kasar, yang mencapaikan. Saya nggak suka. Saya ngeramal, ngindek, apa saja sudah saya lakoni. Sepenting saya nggak pernah kalah kalau nogel gitu. Terus kalau nogel kenapa kok berhenti? Katanya kan enak, ya kan? Nggak perlu kerja keras, nogel aja. Terus sekarang kok nggak pernah nogel? Gini Bu, Pak, dulu kan ibu saya itu kalau saya kasih uang, lah pondok kok ngasih uang mak, opo nganu, wis aku oleh togel mak, wis ojo nogel ae opo ondok, wis anake wis sekolah SMA kerja dhewean, sampean wis rondo, aku mau soro-soro mak, pokoknya sampean tak kei wis trimo, opo ae. Bu, Jujur jangan. Bu Pintaningsih itu terlalu jujur orangnya. Tepuk tangan buat Bu Pintaningsih. Ibu, kalau nogel nyari wangsitnya kemana? Uang? Wangsit, wangsit. Saya nggak wangsit, nyindek, mengecilkan angka, memistik angka, mengindek itu. Saya kalau malam nggak pernah tidur. Ngeramal, Pak. Ngeramal. Namanya ngeramal. Oh, ngeramal. Ya. Permisi Bu Mindres. Ya. Ya. Kejadian selalu tepat sasaran kalau nogel. Iya, kadang-kadang gini ya Pak ya. Kalau saya ingin kasih sama orang, sampai punya nomor berapa Bu Neng atau Mbak Neng atau Yuneng, saya sudah nggak mau ikut beli. Saya biar dibeli orang itu saja, dia biar dapat gitu. Kalau saya ikut beli nggak keluar Pak nomornya. Loh, kok bisa? Ya nggak tahu saya. Boleh kami beli tapi keluar. Lah, iya kalau nggak orang itu nggak minta ya saya beli sendiri ya dapat. Iya. Tapi kalau sudah saya kasihkan orang, kalau saya ikut beli nggak keluar nomornya ya. Sekarang berarti berhenti total nogelnya. Total. Total. Kalau makan babi terus. Saya semenjak kecil itu ya pernah makan, tapi kalau beli-beli gitu saya nggak pernah. Kalau dikasih saudara saya pernah dulu, masih saya belum menikah itu, akhirnya itu kok keluar dari mulut saya gitu. Terus saya mendengarkan firman Allah, apa yang masuk ke dalam mulut itu enggak najis, enggak haram, tapi yang keluar dari mulut itu haram, termasuk mencaci maki sesama manusia. Gitu saya dengarkan itu Pak. Se. Mana? Gitu. Yang itu. Gini. Ini Bapak Ibu, beliau kan Kristen, GSJA. Beliau itu berpendapat babi halal karena dalil tadi itu, apa yang masuk ke dalam mulut itu tidak najis. Ya, najis tidak haram. Ya, terus kemudian yang keluar itu Najis dan haram. termasuk mencaci maki tetangga. Betul. Merasani tonggole. Betul. Ya Bah. tidak. Betul. Tuh. Nah, Ya enggak lah. itu
tercantum di perjanjian baru Bapak Ibu. Jadi ini untuk pengetahuan bersama ya. Untuk pengetahuan bersama, tercantum di perjanjian baru. Nah, perjanjian lamanya itu sebenarnya babi haram. Ada di mana? Ibu bisa buka Alkitab. Enggak pakai kacamata, enggak bisa. Enggak bisa. Iya. Tapi Bu Mintres bisa. 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 Imamat 11 ayat 7 sampai 8. Nah, minta tolong dibantu dibacakan Bu Mintres. Aduh. Imamat 11 ayat 7 sampai 8. Tolong Angel dikontrol temen. nyampe mana. Bangun Mbak. Loh, aku orang kacamata enggak bisa kan meripat dulu dioperasi. Sudah bisa. Belum ketemu Itu tadi Pak. Betul sudah. Imamat. Imamat Coba saya bantu mau. Ya, boleh, boleh. Saya bantu ya Bu Mintres Ya, ya. ya. Tolong mikrofon saya. Pakai mikrofon. Babi juga najis bagimu karena babi memang apa ya, berlaku Ya, belah kukunya ya. berderajat panjang tetapi untuk apa ki? Agak keras Bu Mintres. Arep pati ketok. Gini. Nggak pakai Gini, nggak kacamata. apa-apa. Ini apa namanya? Sedikit demi sedikit saja nggak apa-apa. Daging. Tapi pakai ini. Ya, saya. Daging-daging binatang itu jangan kamu makan atau sentuh bangkainya, semuanya itu najis bagimu. Inilah yang boleh kamu makan Nah, dari sudah clear. Babi menurut perjanjian lama di Imamat itu adalah haram. Misal Yesaya 66:17. Nanti saya ngetes sama Bu Itaningse gimana dengan ayat ini coba. Saya menguji kepintaran orang GSJA melawan GKJW. Nah, Soalnya nggak boleh kalah. Memang enggak sama. Ya. Bahasa Jawa sama bahasa Indonesia. Yesaya berapa? Yesaya 66:17. Aduh kan tambure. Yesaya 66:17. coba kau Mbak. 66. Ya, 66:17. Mereka yang menguduskan dan menahirkan dirinya untuk taman-taman dewa dengan mengikuti seseorang yang berada di tengah-tengahnya, yang makan daging babi dan binatang-binatang menjijikkan serta tikus, mereka semua akan lenyap sekaligus. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Kata, ada amin di sana? Aminnya kemana? Yang keras Bu. Amin sudah. Jadi firman Tuhan, orang yang mendambakan, menginginkan taman-taman surga, taman-taman dewa, surga itu adalah yang makan babi, yang makan tikus, binatang-binatang menjijikkan, itu akan mendapatkan hukuman dilenyapkan oleh Tuhan. Itu ada di Yesaya 66 ayat 17 perjanjian lama. Sekarang saya tanya ke Bu Pitaningsih, gimana itu Bu? Coba. Ya memang kalau menurut Musa, kalau sekarang kan perjanjian baru ya, yang tidak boleh dimakan di perjanjian baru itu binatang yang mati dicekik, terus darah tuh. Enggak apa-apa sebenarnya, kata Paulus. Bu Pitaningsih, makan semuanya, enggak usah diperiksa. Iya betul. Itu kalau disyukuri dan didoakan. Asalkan orang itu tadi seandainya kita diundang ya, diundang ke siapa saja, boleh apa yang dihidangkan, boleh kamu makan semua. Asalkan orang itu jangan bilang itu persembahan berhala, itu jangan dimakan. Tepuk tangan buat Bu Pitaningsih. Nah ini kan perspektifnya saudara kita Kristen. Nah, ini. Jadi masing-masing punya perspektif. Berarti Ibu makan tikus juga pernah? Enggak. Saya di Manado itu ada pasar beriman, itu tikus dimakan, ular, kecoa itu semua disate dan seterusnya. Ibu nggak suka? Enggak, ya saya pernah bekerja ya Pak Ustadz ya. Iya. Saya ini sama majikan saya itu diajak ke restoran. Sebetulnya saya cuma minta ceplok telur. Begitu saya itu membaca ada tem ular apa gitu, saya langsung nggak ada nafsu makan. Tapi boleh dimakan. Iya boleh, tapi bagi saya itu mungkin saja ya ada yang memperingatkan atau itu Allah atau apa, itu nggak boleh dimakan gitu. Akhirnya Mungkin nggak jadi makan.
Ya jadi, tapi ya sama ceplok telur tok itu tadi, nggak sampai habis. Ya, kalau di Kristen ular boleh dimakan. Nah, kemudian tapi Ibu kalau masak suka masak ular, babi kayak gitu? Enggak pernah. Enggak, kalau babi. Enggak pernah. Enggak. Makan tapi dari hidangan kiriman orang. Enggak pernah. Saya kasihkan anak saya, wong anak saya mau, saya enggak mau. Babi sendiri enggak pernah masak. Enggak. Oke. Tepuk tangan buat Bu Mindres dan Bu Pitaningsih. Mau hadiah tidak? Ya mau, Pak. Oh iya, sebentar. Parfum Ayah Sofia, gawe Rioyo katanya. Ikut lebaran apa? Ya ikut. Pakai mic. Mana mikrofonnya? Ikut ke rumah kakak saya. Ikut lebaran enggak, Bu Mindres? Ikut lebaran? Iya ikut. Ikut. Mikrofonnya yang tadi. Ikut lebaran enggak, Bu Mindres? Ikut. Ikut. Tapi enggak ikut puasa? Ya enggak. Oke, enggak Ibu Wanter ya. Baik. Bu Mindres dan Bu Pitaningsih dapat hadiah parfum Ayah Sofia Eau de Parfum. Pilih yang biru Alexandria, hitam Konstantinopel, kiri Kapadokia. Pilih mana? Silakan. Saya yang ini. Saya yang ini. Sweet dulu. Yo kalah gue, waduh, cereng, menang. Bu Mindres. Ya makasih ya. Bu Pitaningsih, pilih yang merah atau yang hitam? Yang merah. Yang merah. Ya. Yang merah. Tepuk tangan buat Bu Pitaningsih. Terima kasih sama-sama. Ya. Baik. Sisa satu, Bapak Ibu. Sebentar lagi maghrib. Kalau misalnya pick-up-nya terlambat, tidak apa-apa Bapak Ibu nggih? Yang penting hadir. Yang penting hadir. Jadi, yang penting hadir pick-up-nya maksudnya. Kalau pick-up-nya nggak nyampe kan saya dicari orang nanti. Jadi pick-up-nya katanya terjebak macet di Turen, tapi ini sudah nyampe. Sudah selesai Turen ya? Sudah selesai Turen. Jadi mungkin ada keterlambatan ya mungkin 15 menit setelah maghrib. Jadi Bapak Ibu, nggak apa-apa nggih. Sambil nanti habis ini KTP-nya Bapak Ibu mungkin bisa di Sudah saya. Sudah di saya. Sudah. Oke. Maksudnya itu hanya untuk formalitas saja, untuk bahwasannya oh ini sudah dapat dicoret begitu. Baik, Bapak Ibu hadirin semuanya yang mau maju ke depan dari Islam atau dari Kristen, angkat tangan. Dari Islam atau dari Kristen? Monggo. Jadi Bapak Ibu ada yang mau bertanya silakan saya jawab. Yang mau bertanya silakan saya jawab. Jadi begini Bapak Ibu, teman saya itu kan kuliah dulu, kuliah tahun 90-an di Filipina. Jadi dia naik kapal dari Manila ke Davao namanya, kapal itu. Nah, satu kapal itu isinya semuanya mayoritas Kristen. Karena di sana itu kan daerah Kristen. Ya kalau di sini mungkin Sitiarjo. Jadi satu kapal itu isinya Kristen. Yang Muslim hanya 6 orang. Hanya kawan saya beserta teman-teman di kuliahnya. Akhirnya, ya waktu Ramadan begini, itu kan puasa. Puasa siang-siang itu dapat kiriman dari petugas kapal. Kirimannya itu berupa makanan. Nah, karena makanan itu ternyata isinya babi. Bapak Ibu. Begitu ditanya itu babi ya. Oh gini aja, saya nanti ambil sendiri ke dapur, tapi saya tidak mau babi. Nanti saya buka puasa, saya ambil jam 4 sore. Saya mintanya yang bukan babi. Oh Muslim ya? Iya Muslim. Saya minta ayam mau? Ya mau. Nanti saya jam 4 sore datang. Nah begitu jam 4 sore, persiapan mau buka puasa, ambillah ke dapur. Di dapur kapal itu akhirnya petugas kokinya, hei ini yang Muslim tadi ya, yang Muslim. Diambillah makanannya. Itu ada kuali, ya, ayam ya, kuali besar begitu. Dicarilah ayam. Bentar nyari ayam. Oh, tidak ada, ini babi. Oh, ini sebentar. Nah ini ayam begitu. Jadi campur, ada ayam, ada babi di situ. Akhirnya teman saya tidak mau, nggak jadi. Karena campur di situ ayam sama babi. Nah ini untuk pengetahuan kita bersama.
yang saudara kita Kristen ya, mohon untuk tidak mencampur. Kalau mau ngasih makanan kepada saudara kita Muslim itu tidak boleh mencampur nih Bapak Ibu nggih. Jadi bukan hanya persoalan babinya tidak boleh orang Muslim makan, tetapi pencampur pun tidak boleh. Jadi kalau mau ngasih hadiah makanan buat orang Muslim pastikan tidak dicampur. Begitu juga tempat masaknya juga tidak boleh. Antara babi dan ayam itu campur masaknya, tidak boleh. Jadi ini banyak yang belum tahu, saya kasih tahu supaya mudah-mudahan akhirnya menjadi tahu. Baik, Bapak Ibu semuanya, saya mau bertanya Bapak Ibu, siapakah nama pemimpin Iran yang kemarin meninggal ditembak oleh Amerika? Angkat tangan. Ada berapa saudara? Angkat tangan. Yang Islam, yang Kristen boleh maju ke depan dapat hadiah. Siapakah nama pemimpin Iran yang kemarin ditembak mati, dibom ya, dibom tempatnya dan meninggal ditembak bom oleh Amerika? Silakan angkat tangan. Saya ingin tahu seberapa pengetahuan warga Sitiarjo mengenai pengetahuan politik dunia. Angkat tangan. Oh, maju ke depan. Ya. Siapa namanya? Ayatollah Ali ini. Salah, masih salah. Direvisi. Ada yang bisa? Oh, salah nggak apa-apa ya? Teman sekolah itu. Ya. Siapa yang maju? Saya. Ibu atau bapak? Saya. Sud. Loh, apa ini? Gini sama gini gimana? Ini apa? Ini. Ayo lagi. Ini batu kertas kalau ini. Iya, batu kertas. Ini. Menang. Ya. Oke. Ayatollah Ali Khamenei. Masih salah. Loh, Masih salah. salah yuk. Ya. Ngapunten benjing mawon. Ibu. Nggih, Pak, nggih. Ngapunten sing ada apa? Yang keras. Ayatollah Ali Khamenei. Wah, ini betul. Betul tidak? Lagi diulangi. Ayatollah Ali Khamenei. Betul sekali. Namanya siapa Ibu? Khamenei. Ibu siapa? Khamenei. Siti Hasan. Ya, Ibu Siti Hasan. Saya nanya, kalau Presiden Amerika namanya siapa? Enggak, yang kemarin ngebomnya Ali Khamenei itu. Enggak. Masa enggak tahu Presiden Amerikanya? Presiden Amerika. Ya, itu tuh. Ya, Donald Trump. Ya. Nama Nabi di dalam Islam. Nabi Muhammad. Ini pakai mikrofon. Ya. Terus nama sahabat Nabi 4. Sebut semuanya. Ali Thalib. Ali bin Abi Thalib. Ya. Umar bin Khattab. Ya. 2 lagi, sedikit lagi. Siapa? Usman bin Affan. Terus satu lagi. Ali bin Abi Thalib sudah. Terus Usman bin Affan sudah. Umar bin Khattab sudah. Satunya? Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq. Tepuk tangan buat Bu Siti. Bu Siti siapa? Siti Hasanah. Bu Siti Hasan dapat hadiah parfum Konstantinopel. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak. Oke, terima kasih banyak. Dari
juga. Ngapunten sing kata suami aja bisa nak oke 5 tengah itu ya 5 baik. Wah, seperti di depan Nabawi nih. Parfum Hagia Sophia varian terbaru. Ada 7 varian dan ini kelasnya adalah kelas bukan lagi EDP tapi Extrait de Parfum. Kalau EDP kan Eau de Parfum, tapi ini atasnya lagi. Kelasnya paling istimewa. Jadi tahannya, tingkat ketahanan setelah disemprot itu 2 hari, lebih dari 2 hari masih tercium aromanya. Bisa didapatkan. Ini kemasan kecil, semuanya ada 7 varian lengkap di sini. Ada Alhambra, Medina, Aleppo, Jerusalem, Cordova, Antalya, Mekah. Ustadz K bisa pilih Ustadz K. Medina. Ini aromanya ini tajam nih. Aroma Timur Tengah ini. Iya, Ini aroma Timur Tengah. Khusus Madinah aroma Timur Tengah. Ini tajam nih. Satu-satunya aroma Timur Tengah ini. Ini sepertinya Medina. Medina. Wes, Ustadz K pilih Medina. Aroma mewah dari parfum Timur Tengah. Ustadz K bisa pilih. Ini masih segelan, bisa dibuka unboxing. Oh, Masya Allah wa subhanallah. Iya. Medina. Masya Allah. Wah, seperti di depan Nabawi nih. Parfum ini untuk mengingatkan kita kepada Masjid Rasulullah. Ya, bau Nabawi sekali. Wangi Nabawi. Seperti kita berdiri di gerbang Nabawi. Kita turun dari hotel, itu langsung jalan. Nah, di depan gerbang Nabawi biasanya tercium bau ini. B'Shem Adonai HaRahman HaRahum Hadahillah Ledonai Rabban Ha'alamin HaRahman HaRahum Molech Yom Haddin أطخى عبديم وبخا مستيعيم